Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihadatul Ais dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah aspek hukum, dosen pengampunya Pak Mulyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS yang berjudul Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum. Pada intinya, Undang-Undang Anti Monopoli dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar, karena dengan posisi dominan, maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli, maka ada koordinator-koordinator hukum yang mengatur ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha. Pada intinya, Undang-Undang Anti Monopoli dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan, maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli, maka ada koordinator-koordinator hukum yang mengatur ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha. Sebagai akibatnya, pelaku usaha yang memiliki industri tersebut membentuk kelompok dan dengan mudah memasuki pasar baru, serta pada tahap selanjutnya akan melakukan diversifikasi usaha dengan mengambil keuntungan dari kelebihan sumber daya manusia dan alam serta keuntungan yang berhasil dikumpulkan dari pasar yang ada. Sehingga pada tahap selanjutnya, struktur pasar oligopolistik dan monopolistik tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi, bukan pula bahwa lahirnya direncanakan. Oleh sebab itu, pada negara-negara berkembang dan beberapa negara yang sedang berkembang, struktur pasar yang demikian perlu ditata dan diatur dengan baik, yang pada dasarnya akan mengembalikan struktur pasar menjadi pasar yang lebih kompetitif. Salah satu cara dengan menciptakan undang-undang anti monopoli sebagaimana dalam undang-undang anti monopoli yang saat ini berlaku di Indonesia, yang dimaksudkan untuk membubarkan grup pelaku usaha yang telah menjadi oligopoli atau trust, akan tetapi hanya ditekankan untuk menjadi salah satu alat hukum untuk mengendalikan perilaku grup pelaku usaha yang merugikan masyarakat konsumen. Jenis persaingan usaha tidak sehat. Secara garis besar, jenis persaingan usaha yang tidak sehat terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya. Pertama, kartel atau hambatan horizontal. Kedua, perjanjian tertutup atau hambatan vertikal. Ketiga, merger. Dan keempat, monopoli. Persaingan usaha tidak sehat pertama yakni kartel atau hambatan horizontal adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupa untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha, yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat. Sehingga di antara undang-undang monopoli, di banyak negara kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah, pemasaran, maupun pembatasan atau kuota barang atau jasa. Dalam keadaan perekonomian yang sedang baik, kartel dengan mudah terbentuk. Sedangkan kartel akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesasi. Selain kartel juga akan mudah terbentuk apabila barang dan diperdagangkan oleh
adalah barang massal yang bersifat homogen sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis dengan struktur pasar tetap dipertahankan. Persaingan usaha tidak sehat yang kedua adalah perjanjian tertutup. Adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenalkan untuk menjual merek barang tertentu. Sebagai contoh, sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam kasus ini, pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau importer tertentu dalam pasar yang bersangkutan atau relevan market. Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli. Jenis persaingan usaha yang ketiga adalah merger. Secara umum, merger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambilalihan apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal. Sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain, maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger dapat pengambilalihan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru. Namun suatu merger atau pengambilalihan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian. Karena pengambilalihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik. Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Maka para ekonom definisi monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat suatu produsen dan penjual, sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki sebagai berikut. Pertama, hanya ada satu produsen atau penjual. Kedua, tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli. Ketiga, adanya hambatan baik secara alamiah, teknis, atau hukum. Demikian tulisan singkat ini yang sedikit membahas mengenai persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Semoga menjadi pencerahan bagi kita dalam menjalankan usaha dan dalam rangka menyambut dan menghadapi era pasar bebas kawasan Asia yang tinggal menghitung hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bertele-tele, hidung aku gatel. Aduh, anjay.